Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Prastiawati dari Prodi Hubungan Internasional Semesta 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi dari mata kuliah Organisasi dan Administrasi Internasional dengan judul Perbandingan Perjanjian Internasional ASEAN dan Uni Eropa dengan studi kasus Perjanjian Internasional A3 atau ASEAN Trade in Goods Agreement atau bisa kita katakan kesepakatan perdagangan barang ASEAN dan TFAU atau Treaty on the Functioning of the European Union atau perjanjian terkait fungsi Uni Eropa. Langsung aja yang pertama yaitu perjanjian internasional. Perjanjian internasional menurut Vienna Convention pada tahun 1969 menyebutkan bahwa perjanjian berarti sesuatu perjanjian internasional yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang terkandung dalam instrumen tunggal maupun dalam dua atau lebih instrumen terkait dengan apapun penunjukannya. Dan kemudian setelah dalam perkembangannya ternyata Vienna Convention ini memperluas ruang lingkup definisi perjanjian internasionalnya, yaitu dengan mengikutsertakan perjanjian-perjanjian yang melibatkan organisasi internasional sebagai pihak dalam perjanjian. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari perjanjian internasional. Yang pertama yaitu ada perjanjian plurilateral, di mana perjanjian ini dibentuk oleh segelintir negara dengan kepentingan yang sama dengan hak reservasi yang minim. Kedua, perjanjian konstituen, yaitu perjanjian yang menetapkan anggaran dasar sebuah organisasi internasional. Yang ketiga, perjanjian universal atau perjanjian yang berlaku kepada semua negara. Dan terakhir, ada perjanjian regional, yaitu perjanjian yang berlaku kepada negara-negara dalam suatu organisasi regional. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari pergerakan bebas barang perdagangan, yaitu yang pertama, barang atau barang perdagangan merupakan benda yang dikonsumsi dan berguna bagi masyarakat dengan jumlah yang terbatas. Jadi jika dibandingkan dengan permintaan yang tidak terbatas, sehingga upaya manusia diperlukan untuk mendapatkannya. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, barang perdagangan ini perlu saling ditukarkan satu sama lain. Kemudian distribusi barang. Distribusi barang ini didefinisikan sebagai jalan atau arah pergerakan barang di seluruh dunia atau penempatan barang dalam rantai pasokan global. Dan yang ketiga, perdagangan bebas ini merupakan penghapusan larangan pemerintah pada distribusi lintas perbatasan atas barang dan jasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu kedua perjanjian, yaitu Treaty on the Functioning of the European Union atau perjanjian terkait fungsi Uni Eropa, dan A3 atau ASEAN Trade in Goods Agreement atau kesepakatan perdagangan barang ASEAN. Kedua perjanjian ini mengindikasikan pergerakan bebas barang perdagangan sebagai asas kunci dalam pembentukan dan pengembangan pasar internal. Jadi lebih singkatnya ini, asas ini mendorong penciptaan adanya pasar tunggal yang dimana merupakan wujud dari blok perdagangan dengan melibatkan lebih dari satu negara dalam suatu kesepakatan bersama. Jadi untuk mengizinkan distribusi barang dan juga menghilangkan hambatan perdagangan di antara mereka, maksudnya di antara kedua negara yang saling kerjasama. Nah, yang selanjutnya yaitu implementasi pergerakan bebas barang perdagangan, yaitu kita meninjau nih mekanisme perdagangan internasional. Jadi dengan diterapkannya konsep pergerakan bebas barang perdagangan seperti dalam blok perdagangan Uni Eropa, di mana di sini tuh adanya kebebasan distribusi barang yang berlaku, maka mekanisme pembayaran tarif SIF akan berbeda. Kemudian adanya penukaran valuta asing yang tidak diperlukan, pembebasan bea masuk impor, pembayaran FAT hanya untuk barang impor ke dalam Uni Eropa.
Dan yang terakhir, penerapan tarif cukai minimal yang seragam oleh negara anggota Uni Eropa. Kemudian selanjutnya itu perbandingan dari kedua perjanjian antara Uni Eropa dan ASEAN ini, yaitu persamaannya yang pertama. Kesamaan pertama terletak pada status keduanya yang merupakan instrumen hukum internasional, yaitu perjanjian internasional. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kedua perjanjian ini sama-sama disepakati oleh beberapa negara dan disusun secara tertulis. Kemudian perjanjian internasional dianggap sesuai dengan FCLT 1969 maupun FCLT 1986. Jadi perjanjian tersebut ya dibuat harus berdasarkan hukum internasional. Nah, dalam hal ini perjanjiannya Uni Eropa ini mengadopsi prosedur ratifikasi yang dimana merupakan salah satu aturan dasar di dalam bidang hukum perjanjian internasional, di mana sebelum dapat mengikat di tingkat nasional negara-negara anggotanya, dan begitu pula juga sama dengan A3-nya ASEAN ini. Kemudian Eropa dan ASEAN ini juga memiliki satu sisi yang sama, yaitu menciptakan pasar tunggal atau umumnya bisa disebut sebagai pasar internal di Uni Eropa bagi negara-negara anggotanya. Jadi di dalamnya ini isinya menetapkan bahwa pasar internal ini akan berdiri atas wilayah internal tanpa adanya batas di mana pergerakan bebas atas barang, kemudian orang, jasa, dan modal akan terjamin sesuai dengan ketentuan perjanjian yang sudah dibuat. Yang kelima yaitu untuk ASEAN sendiri, klausul Mukadimah A3 mencoba menjelaskan mengenai tujuan pasar tunggal dan juga posisi ASEAN di pasar tunggal tersebut. Jadi dituliskan dalam A3 bahwa negara-negara anggota ini akan bertekad untuk mewujudkan tujuan pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal serta berbasis produksi yang ditandai dengan aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Pasar dan bukanlah perlindungan proteksionisme. Kemudian yang selanjutnya yaitu perbedaan antara kedua perjanjian ini antara Uni Eropa dan ASEAN ini, di mana beserta nilai-nilai yang dapat diterapkan di antara keduanya. Nah, jadi yang pertama yaitu model aliran bebas barang ASEAN ini tidak akan sama dengan model Uni Eropa, yang mana barang dapat bergerak sebebas-bebasnya di kawasan mereka tanpa harus mengurus pembayaran bea masuk, surat deklarasi impor, maupun surat keterangan asal. Nah, di bawah rezim ASEAN, di bawah rezim hukum A3, hal ini itu tidak akan sepenuhnya terjadi. Karena apa? Perusahaan ini ya pasti masih harus menyetorkan bukti deklarasi impor atau surat keterangan asal untuk dapat mengklaim penghapusan atau pengurangan tarif bea masuk. Kemudian selain itu juga pajak impor tertentu atas barang yang mungkin saja masih berlaku di antara negara-negara ASEAN. Kemudian poin yang kedua yaitu tingkatan integrasi ekonomi yang berbeda. Nah, jadi integrasi ekonomi ini bisa kita pahami sebagai proses di mana blok-blok pembatasan atas kegiatan perekonomian ini dihapuskan di antara negara-negara dan atau kawasan suatu perkumpulan negara dengan memberikan wadah untuk kebebasan pergerakan barang, jasa, dan faktor-faktor produksi lainnya. Nah, jadi di sini tuh kayak ada miskomunikasi di mana Uni Eropa tuh ingin mengembangkan sesuatu yang lebih dari sekedar kawasan perdagangan bebas saja. Jadi yang menurut didirikannya Serikat Pabean serta diterapkannya tarif bea bersama, Uni Eropa ini ternyata meletakkan landasan hukum dasar untuk berdirinya Serikat Pabean dengan memberikan mandat badan tersebut untuk membantu penghapusan bea masuk serta
pembentukan tarif bea bersama untuk kawasan Uni Eropa. Nah, sementara dari dari ASEAN ini tidak menyinggung apapun terkait rencana pendirian Serikat Pabean. Jadi perjanjian ini lebih berfokus pada pengaturan unsur-unsur strategi untuk merealisasikan aliran bebas barang seperti pembebasan tarif, penghapusan hambatan bukan tarif, dan pengaturan ketentuan asal barang. Kemudian yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa. Nah, penyelesaian sengketa di sini itu tidak seperti proses hukum yang berlandaskan prinsip efek langsung di Mahkamah Keadilan Eropa. Ya, seperti sengketa lintas negara yang terkait masalah distribusi barang di ASEAN. Jadi, penyelesaian sengketa di sini ini yang melibatkan pihak swasta itu ya seperti individu dan perusahaan ini. Penyelesaian sengketanya harus diselesaikan di pengadilan nasional negara, di mana hak-hak pihak yang berperkara, yang mempunyai perkara ini merasa dirugikan ataupun berdasarkan forum negara yang disepakati dalam ketentuan choice of law yang bersengketa. Kemudian selanjutnya yaitu aliran bebas barang di ASEAN ini berbeda dengan pergerakan bebas barang di Uni Eropa. Jadi dimana kalau di ASEAN ini tidak memberikan hak dan kewajiban pergerakan barang bebasnya ini kepada warga negara ASEAN seperti yang diberikan oleh TFEU. Nah, dari sinilah akibatnya tidak ada penjaminan hukum bahwa peradilan nasional ketika dihadapkan dengan sengketa atas barang lintas negara bisa membangun hubungan hukum secara vertikal antara lembaga pemerintah dengan badan swasta maupun hukum secara horizontal antara badan swasta dengan badan swasta lainnya. Yang keenam yaitu penafsiran perjanjian. Jadi pada pasal 19 A3 walaupun pasal yang menghendaki penghapusan bea masuk ini telah dilengkapi dengan jadwal penghapusan tarif, pasal ini ternyata masih kurang jelas nih cara mengindikasikan garis pemisah antara kewajiban negara untuk mengurangi atau menghilangkan tarif bea masuk gitu. Nah, kemudian pada pasal 8A3 tentang pengecualian umum, konteks pengecualian pada pasal 8 ini yang berlandaskan alasan moral publik, yaitu perlindungan hidup dan kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan, ternyata sangat kurang dielaborasikan. Jadi penjelasannya ini masih ngambang. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi pada dasarnya walaupun A3 ini dirancang untuk mendorong terciptanya integrasi ekonomi yang mendalam di ASEAN, perjanjian ini ternyata layaknya seperti instrumen ASEAN lainnya, di mana enggan menuangkan gagasan penguatan kelembagaan di ASEAN, dan rancangannya berbeda dengan TFEU yang secara terbuka memberikan wewenang supranasional kepada lembaga-lembaga Uni Eropa sesuai dengan prinsip keanugerahan atau konferal yang berkembang di dalam hukum Uni Eropa. Nah, kuatnya kekhawatiran para penyusun kebijakan ASEAN ini terhadap gagasan penguatan kelembagaan adalah salah satu alasan utama mengapa A3 ini tidak memiliki ketentuan terkait pendirian lembaga supranasional seperti Serikat Pabean. Nah, komisi regional ataupun lembaga peradilan yang secara khusus dapat menanggulangi sengketa hukum atas pasar tunggal ASEAN. Ya, jadi sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.